Tersangkanya. Tersangkanya. Akan meninjau barang bukti kasus ungkapan ideologi. Selanjutnya kami kepada Debian Kapolres. Pundak ya. Lagi jenis pundak. Pundak berhenti. Biasanya untuk diproduksi buat apa nih Pak? Kalau di Jakarta, bisa macam-macam gitu, bisa baju lantai, jadi desain. Pak Dir Krintus tadi ya. Tapi ada tadi ada di press release tentang pasal berapa, ayat berapa di Undang-Undang Nomor 18. Sanksi hukumnya Pak? 16 tahun 2013. Jenderal, terkait satwa tadi jenderal yang terekam itu memang benar tuh pada saat posisi anggota sedang apa? Iya, itu sedang menelusuri. Itu kita sedang menelusuri ke sana dan menemukan itu. Dan ini makanya saya bilang habitat hewan pun jadi terganggu ya. Banjir ya, kemudian longsor, kemudian tadi ada efek rumah kaca yang juga karena banyak tebangan, banyak pembangunan rumah-rumah bangunan yang baru begitu. Pak akan ada pengamanan mungkin Pak, kolaborasi untuk pengamanan di sana. Pola pengamanan. Bagaimana Pak selanjutnya? Insya Allah kita lakukan itu ya, dengan melihat seperti ini kita pasti akan melakukan kegiatan tadi. Ya. Di apa? Barang buktinya kan masih ada di lokasi. Itu seperti apa nanti pengamanannya seperti apa? Nanti kami coba diskusikan secara mendalam. Mumpung ini masih hujan nih. Nah, kalau kemarau lebih susah lagi. Kalau hujan nanti bagaimana kalau memungkinkan. Kalau paling murah pasti jelas lewat sungai. Lewat sungai. Namun demikian kami sedang pusing memikirkan bagaimana yang terserak di dalam itu mengumpulkannya ini. Nah, ini yang kan medannya kan bergelombang Mas. Ini yang dimikirkan pasti nanti insya Allah kalau bisa kami kumpulkan ya, kemudian di via sungai, kemudian bisa juga untuk dijadikan barang bukti,
barang bukti, menambah barang bukti itu yang nanti akan jadikan tentunya akan jadi bisa dilelang, bisa juga untuk bantuan sosial kalau ditemukan kayu temuan ya, kayu temuan bisa juga untuk bantuan sosial ya. Selain dilelang juga bisa dipakai untuk bantuan sosial. Kalau itu namanya kayu temuan. Kayu temuan. Ya. Kalau kayu. Berapa luas hutan yang sudah ini, Pak? Wah, ini belum semakin ke sini. Deforestasi seluruh Indonesia ya. Kita menurun lah karena berkat beberapa upaya lah ya. Upaya untuk selalu penegakan hukum, upaya juga perizinan yang moratorium perizinan terhadap kawasan hutan ya, tidak boleh ada penebangan hutan lagi. Pak, di lokasi itu kan udah 13 tahun operasi, Pak. Ya. Berapa luas hutannya, Pak, yang udah ditebang sama? Ini berapa luas ini, Pak? Kalau boleh tahu kayu jenis apa dan kelas apa itu tentang kayu ini? Kalau lihat kayunya itu kan masuk kayu keras. Kayu keras berarti batu itu. Kalau di sini punah, Pak ya. Punah itu termasuk kronologis tentang pengungkapan tersebut. Yang pertama, setelah kami dapat informasi dari tim Satgas, kami melapor kepada Bapak Kapolda dan Bapak Kapolda. Waktu itu malam hari, jam 10 malam, kami lapor kepada Bapak Kapolda, Bapak mohon izin kami berangkat ke Mubar perbatasan dengan Provinsi Jambi untuk menindaklanjuti informasi tersebut tentang adanya dugaan illegality. Kemudian Bapak Kapolda waktu menanyakan kepada kami, Pak Dir, berapa kekuatan anggotamu? Karena yang akan kita hadapi adalah mafia. Kemudian kami lapor kepada Bapak Kapolda bahwa kami membawa 30 anggota. Udah cukup, lanjutkan, tuntaskan, jangan ada yang tersesat. Sehingga pada waktu itu saya bersama beberapa anggota kami termasuk Bid Gabung dan patroli, kami melanjutkan perjalanan karena waktu itu kami situasi memang malam hari, kami terpaksa harus menginap dulu di Jambi karena kalau kami di lokasi sinyal tidak ada. Kami menginap di Provinsi Jambi, kemudian baru pagi harinya jam 10 kami merapat ke lokasi, tapi kami konsolidasi dulu pengaturan tentang pelaksanaan tugas karena nanti di lapangan pasti kami tidak bisa komunikasi melalui handphone, sinyal tidak ada. Segala kegiatan yang akan kami lakukan, kami melapor kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolda, dan arahan beliau hanya satu, tuntaskan, jangan ada kesalahan prosedur dalam penanganan kasus tersebut. Sehingga kami bersama-sama dengan anggota pembagian tugas. Pada saat kami ke lokasi, kami memang di sana banyak hadangan. Pertama, jalan atau medan yang cukup berat, tidak bisa dijangkau dengan kendaraan Kijang Innova atau kendaraan itu tidak bisa. Kami harus pakai double cabin atau kendaraan yang cukup besar karena medannya cukup berat. Pada saat kami tiba di lokasi Provinsi Jambi, jalannya rusak. Kalau kami dari Palembang kurang lebih sekitar 12 sampai 13 jam untuk menuju ke lokasi. Sampai di lokasi di sana para pekerja ya, ini baru aktivitas menaikkan kayu yang mereka tebang, yang mereka tarik ke dalam truk, ya, dan pada saat itu kami lengkap dengan anggota yang pakaian preman maupun dinas, dan kita membawa senjata cukup lengkap karena kita tidak tahu situasi di sana, ya, karena kita khawatirkan, kita ketahui juga bahwa tidak mungkin ada masalah juga yang membawa senjata api rakitan, makanya kita antisipasi, kita lengkapi dengan senjata lengkap. Kemudian kita juga membawa drone. Jadi seandainya ada para terduga tersangka yang lari masih bisa kita lihat. Kemudian intinya mereka berhasil kita amankan dan kita tangkap 18 orang, ya, kita amankan
kemudian termasuk barang bukti 2 truk dan lain sebagainya. Malam itu juga, ya, karena kita menjaga situasi, takut nanti ada masyarakat yang kurang berkenan dengan penangkapan tersebut. 18 orang itu kita amankan, kita bawa ke Makodim Polaris untuk dilakukan pendalaman. Kemudian barang